Jadi kalau begitu apa yang kita butuh? Kita udah paham nih, saya ngomong ini bentar lagi topik kematian tinggal sedikit selesai, kita masuk ke 3 alam rendah itu cuma sebentar aja, saya nggak bahas panjang lebar, baca sendiri. Nah, baru masuk Tisarana dan guru spiritual. Nah, ketika kita bahas tentang kematian dan disuruh menghadapi kematian toh, kan di sini kan ceritanya disuruh kita menghadapi kematian dan disuruh tidak meninggal, tidak mikirin masa sekarang dan memikirkan masa yang akan datang. So, kita butuh apa? Apa yang muncul selanjutnya? Kan muncul ada jatuh di 3 merendah kan? Ya kan? Ya. Kalau kamu bandel, kamu akan jatuh di 3 merendah. Kalau dicerita tentang jatuh di 3 merendah, apa yang muncul? Takut. Kalau takut apa yang kau butuh? Perlindungan. Nah, muncul di sarana. Nah, di sini saya mengasosiasi dengan bertumpu pada guru spiritual. Karena ini penting, kalau kamu kita nggak bahas ini, penderitaan samsara itu nggak akan berhasil kalau kamu tidak bertumpu pada guru spiritual. Nah, bertumpu pada guru spiritual pun stabet. Suruh nurut kata guru, nggak mau, bandel. Nah, kalau gitu samanya fungsinya untuk apa? Sumpah-sumpah tantra fungsinya untuk apa? Komitmen toh, supaya kamu nggak melenceng kan, kayak kemarin saya kasih contoh itu, kalau kamu nggak teringat ada janji, saya nggak komitmen, saya nggak balik lagi. Komitmen itu menjaga dirimu on track, apalagi tantra yang berbahaya. Jadi komitmennya harus makin, tali pengikatmu harus makin kuat. Nah, bandel loh, belajar bertumpu pada guru spiritual aja bandel loh. Ini itu keras kepala, nggak mau dengar. Itu kalau satu hal. Belum lagi kita nggak punya pandangan yang benar kepada guru. Dimarahin sakit hati atau apa lagi? Disuruh ini, suruh itu, nggak mau. Ada macam-macam lah itu. Itu milenial. Lalu galau. Nah, ini. Nah, dan sebenarnya kondisi yang lebih parahnya sekarang adalah kondisi batin orang milenial. Orang milenial, batin orang milenial itu apa? Weak, lebay, tak cukup kuat. Dan mereka itu apa? Mereka itu butuh dipuji. Nah, isi lo. Kena itu dah. Kayak kemarin kita bahas apa? Bos dan karyawan. Bosnya kerjamu, nah itu kan duniawi itu. Apa gunanya pujian? Saya penting, gaji 1 juta enggak apa-apa su. Yang penting saya penuh dengan pujian. Instagramku penuh dengan like. Gak masuk akal ini, absurd ini. Karena apa? Karena saya nggak paham your feeling. You paham mereka sesama kaummu punya feeling. Golonganmu itu kan milenial kan punya cara berpikirnya masing-masing kan. Nah itu. Nah, jadi itu pikir bahwa makan masa yang makin datang itu berkahnya makin tipis. Karma baiknya makin tipis. Karma baiknya makin milenial kan makin tipis itu. Makin karma baik untuk praktek dharma itu makin susah. Makin ke depan praktek dharma makin susah. Jadi bagaimana dong? Kita harus berlomba-lomba sebelum kita mati, kita meraih kondisi level tertentu. Kalau tidak, nanti kita lahir jadi orang apa? Milenial, setelah milenial apa? Setelah milenial apa? Saya besok mati, saya lahir lagi jadi kayak apa? Yang jelas kamu mati kali lahir duluan deh. Saya belakangan, saya umurnya panjang soalnya. Kira-kira terus kamu lahir di alam yang akan datang itu golongannya kan lebih parah dari sekarang kan? Nah, kita bicara tentang praktek dharma, tentang praktek kemiskinan, tentang ini, tentang itu nggak nyambung lagi. Apalagi contohnya sekarang, wong makanannya like, makanannya apresiasi, achievement, pujian. Loh, terus sama sekali bertolak belakang dengan dharma. Terus gimana kamu bisa praktek dharma? Mana bisa makan lagi? Paham nggak? Merasa nggak masa yang kedatang itu masa yang menyeramkan? Ya kan? Menyeramkan. Jadi gimana? Kalau kita nggak cepet-cepet,
untuk meraih kondisi bagus, kita susah. Buat kita ke depan. Jadi, please think kita punya masa depan. Tolong pikirkan masa depan kita. Agar masa depan ini selamat. Besok Dharma akan diajarkan dengan bahasa yang sangat sulit. Sangat sulit dipahami. Milenial, kita bilang tidak melekat. Ini loh praktek kemiskinan kayak gini. Ada yang dijalani dengan sangat baik. Makanya ekstrim kutub kan. Dia jalannya yang baik atau dia sama sekali tidak. Jadi gimana? Saya duduk memikir-mikir masa depan, wah mengerikan. Jadi tolong, itu masa depan kamu orang masing-masing, itu serius itu. Jadi sekarang kita sudah tahu batasan praktek Dharma kita seperti ini, jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau begitu kita juga tahu batasan praktek Dharma kita berhasil itu apa. Jadi kita raih itu. Praktek Dharmamu berhasil apa? Apa praktek Dharmamu berhasil itu? Kalau praktek Dharma sampai tak berhasil kan ya sia-sia kan? Tak ada kualitas apapun yang bisa dicapai itu. Nah, apa yang memicu kita? Waktu tak ada, waktu habis. Nah, coba lihat dah. Waktu itu kan saya tuh punya jam pasir, itu menarik sekali. Sengaja saya pingin punya jam pasir. Itu satu labu itu 2 jam. Taruh aja. Tinggal sedikit. Nah itu. Atau kita lihat jam. Dia cepat sekali. Nah itu direnungkan. Tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Segera, segera. Kalau saya tertarik, fokus saya pada hidup saat ini, dunia saat ini. Apa gunanya saya bisa dapat? Mati nggak dibawa, segala macam. Lalu akhirnya pencapaianku nggak ada. Kualitas batinku tercemar. Lalu praktekku tercemar. Terus saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya tidak ada satu ya GC band. Menarik sekali kisahnya. Jadi dia tinggal di gunung gitu kan ya, di terpencil. Suatu hari sponsornya yang mendukung dia hidup itu mau datang. Supaya sponsornya datang, maka dia bersihin rumah. Rumahnya kecil kok. Lalu dia susun altar, bikin torma. Tormanya cantik-cantik gitu kan. Ketika bikin torma cantik-cantik, dia lihat-lihat, dia tunggu dia. Dia periksa. Pokoknya dia prepare untuk cantik lah, tamu datang. Dia lihat-lihat, dia periksa motivasi dia. Apa? Ini sebenarnya apa ya? Buat apa ya? Oh, saya tahu. Saya bikin cantik ini demi sponsor saya datang. Supaya saya punya muka agak bagus. Jadi reputasi ya. Oh, ini saya buat altar cantik ini supaya bagus ini. Yang namanya bikin altar bagus, persembahan cantik itu kan buat Buddha ya. Ya altarnya buat Buddha, persembahan taruhnya ceritanya berbuddha, sebenarnya tujuannya buat sponsornya lihat. Ya buat siapa? Buat Buddha apa buat sponsor? Sponsor. Lalu tujuannya apa? Reputasi. Oh, kamu bagus, kamu berpenampilan sebagai seorang praktisi yang baik. Cokolangkwa. Pamer. Jadi berpenampilan bagus agar orang lain lihat. Show. Kamu berbagus itu tujuannya biar orang lihat, menilai kamu bagus gitu. Lalu kan akhirnya, ini duniawi ini. Lalu dia ambil abu, dia lempar ke altarnya, agak berantakan. That's okay. Nah dia tunggu tamunya datang. Nah itu menjadi berita besar di Tibet Tengah. Paham nggak? Coba kita periksa. Ketika kita bikin Fahoy, upacara, ruang hias bagus-bagus. Untuk Buddha atau untuk para sponsor agar orang yang memberi dana lihat, oh cantik, you well prepare, you are good organized, you do it very well, very beautiful. Paham maksudnya? Benar ya? Nah, coba cek. Biar berantakan memang ada satu sisi dibiarkan sih. Karena we carry this tradition.
kita adalah orang-orang yang mewarisi tradisi ini. We carry on this tradition. Kita adalah orang-orang yang mewarisi tradisi ini. We have to practice this. Kita harus menjalankan dan mempraktekkan ini. Dan kita harus menjaganya. Kalau kita bikin sesuatu yang bagus, altar bagus, karena baik besar, motivasinya jelas, set. Tapi ketika kita lihat bagus-bagus, saya memberi dana makan kepada Bante begitu banyak, pakai jubah begitu banyak, mereka sangat sopan, makanan altarnya cantik-cantik segala macam. Itu angin duniawi bukan? Kalau di toko, di dunia tak ada berurusan dengan dharma, enggak apa-apa kan? Kasar ya, kita kasar ya. Paham nggak? Oke. Itu angin duniawi kan? Oke. Paham ya? Lalu tamu datang, ramai. Tahu, ngerti? Nah, kita bahas tadi. Tadi saya nanya apa? Kalau itu di duniawi, enggak apa-apa kan ya? Kalimat itu sebenarnya salah. Adakah yang bukan dharma bagi kita sehari-hari? Ayo. Kalau saya bilang, oh itu kalau kita lakukan seperti itu, di tokonya pasar, di rumah, bukan di sini, nggak apa-apa ya. Kasar sih nggak salah. Tapi kalau kita semua yang di ruangan ini, kalau mengatakan kalimat itu, salah nggak? Salah. Karena kita membagi, ini duniawi itu bukan, ini praktek itu bukan. Harusnya mau duniawi mau nggak semua adalah praktek dharma. Jadi boleh apa tidak? Paham maksudku nggak? Nah, ada kalimat semua adalah praktek dharma. Apa artinya semua adalah praktek dharma? Kita nggak boleh berpikir, oh saya praktek dharma di sini, in this teaching, saat bikin PR, di luar bikin PR, di Segigi, di mana? Di Tanjuan, di mall, di ini, di itu bukan praktek dharma. No. Paham sekarang? Jadi adakah praktek dharma dan tidak praktek dharma buat kita ya? Nggak ada. Di luar juga praktek dharma lah ya. Di luar tuh kalau nggak praktek dharma apa? So, misalnya kalian tadi keluar kan, ke mall, dari mobil keluar pintu ke mobil, berinteraksi dengan orang, balik lagi. Apa itu tidak? Mana yang praktek dharma? Mana yang bukan? Adakah bagian yang bukan praktek dharma? You ketemu semua orang, praktek dharma. You berdharma 6 paramita di situ. You mempraktekkan melihat, oh penderitaan samsara, oh motivasi saya berbuat baik segala macam. Ada yang praktek dharma, ada yang tidak. Paham? Jadi laboratorium praktek labrimu di mana? Di mana-mana dan di batin ini. Praktek dharmamu tuh itu gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melatih batin. Nah, apa tujuan praktek dharma? Kita gini. Ada akuarium ya, ada ikan. Ini manusia yang lihat ya, manusia yang lihat. Ada akuarium, ada ikan. Ikan itu adalah makhluk-makhluk. Akuarium air, ini kacamata manusia ya. Kacamata makhluk. Bukan hidup di air. Akuarium ikan. Ikan adalah makhluk-makhluk. Akuarium air itu adalah samsara. Oke? Jelas ya? Ya, ke akuarium dan air. Lalu kita kemana saja, kemanapun, di kehidupan apapun, bisa nggak ikan itu hidup di darat, lalu sesuatu ke akuarium? Tidak toh? Mati kan? Nah, itu ibaratnya kita, semua makhluk, sekeliling kita, sepanjang kita belum bebas dari samsara, semua itu samsara. Paham nggak? Semua itu ada samsara. Oke, samsara dia punya cara mainnya sendiri. Samsara itu punya cara mainnya sendiri. Dia contoh cara mainnya tidak kekal, berubah tak berhenti, macam-macam lah. Banyak sekali itu. Fenomena-fenomena. Lalu kita seperti ikan, kan 24 jam sampai kapanpun tak terhingga kita bertemu dengan samsara, ya nggak? So, supaya kita tidak menderita, berarti you upgrade dong kapasitasmu supaya you punya skill berhadapan dengan samsara. Sehingga you tidak menderita. Paham toh? Paham nggak?
Paham nggak? Berarti ikannya upgrade skillnya bisa berhidup damai dengan fenomena samsara. Jadi sehingga kita tidak menderita. Kan tujuannya seperti itu. Bahasa milenial. Berarti kalimatnya salah sih. Tapi bahasa milenial begitu. Mengerti? Saya itu ya sampai peres otakku. Sampai keluarin gimana caranya agar saya jelasin ini milenial paham. Make a deal dengan samsara. So you hidup damai dengan samsara. Kalimatnya salah sih, para guru-guru pasti maki aku. You ngomong salah, you tahu nggak? Ya apa boleh buat dan mereka nggak paham ya, ini mereka paham lah. Pelan-pelan nanti saya perbaiki. Tapi minimal adalah kita di dalam samsara, kita make a deal, hidup dengan samsara, sehingga samsara tidak harm kita. Itu satu. Lalu kita hidup berdamai dengan cara aturan samsara. Dia punya aturan sendiri, dia punya cara sendiri, paham ya? Oke. Nah, contoh kita hidup di samsara berdamai. Kita punya kehendak. Si orang ini kan nggak jelas. Dia juga punya kehendak, kan? Crash. Oke. Itu kan dengan manusia, dengan makhluk. Dengan diri. Panas, dingin, duduk, pegel, capek. Oke ya. Itu juga perkara. Lalu, semua hal yang muncul di samsara itu tumbuh seperti benih, biji alpukat, biji mangga tumbuh di dalam pot. Isinya ada tanah. Tanah ini adalah feeling kita. Kalau nggak di sana tuh di mana? Ya di sana lah kayak kita merasakan senang, tak senang, dan netral. Lalu kenanya ke kita. Lalu kita harus terpaksa mengalami pelapukan, berubah, sedih, senang, menderita, berpisah, segala macam. Nanti kita bahas nanti. Nah, berarti kita terpaksa hidup seperti ikan di dalam air akuarium itu. Berarti kita terpaksa hidup dalam samsara, toh? Anything, everything yang tidak menyenangkan hati. Samsara, toh? Nah, berarti satu-satunya adalah kamu upgrade kapasitasmu agar samsara yang kamu feel itu less. Contoh, kamu dicubit. Kalau kamu sudah gym, badanmu kekar, dicubit kan tidak begitu sakit. Kan logikanya begitu. Misalnya sekarang dimaki, langsung nangis. Kalau di latihan kuat, dimaki, digetak, sudah biasa, sudah bisa hadapin suhu. Kan samsaranya jadi less. Suhunya berkurang nggak? It's still there. Samsara di sana berkurang nggak? Enggak. Kitanya menjadi upgrade. Dan kita menjadi what we feel, what we get, that pain. Feeling of suffer itu less. Sampai naik. Nah, yang naik ini apa? Yang grafik ini naik. Ya, itu apa? Wisdom. Naik. Kan tahu. Tahu. Kalau full omniscient, maha tahu. Sudah, you free lah. Oke, penjelasan bebas dari samsara according millennial language is like that. Free lah. Paham ya? Less. Berarti kita upgrade kapasitas kita. Nah, kapasitas fisik bukan kapasitas batin. So you need sit and learn and contemplate. Okay. How? You need teacher. Ya, you butuh guru, mutak. Nah, problem come. My guru is old fashioned. I'm a millennial. Samsara. Loh ya bener toh. My guru is old fashioned. Old tradition from Dakpo. Very stubborn tradition. My wisdom adalah millennial. My life is gadget dengan segala macam. Oh, suffering. Gap. Oh, suffering. This is samsara. So, satu-satunya adalah talamutra, guru absolut. You tak ada. You yang berubah. Nah, bertumpu pada guru sebenarnya kan ceritanya begitu. Mutalamuta, guru absolut, you nurut. Ya, you harus seperti apa. Jadi gurumu itu mendidik kamu harus seperti apa. Nah, ini keahlian guru. Kalau orang ini tidak mampu mendidik gurunya, dia tidak bisa menjadi seorang guru yang mendidik murid. Kalau dia hanya sekedar bisa mengajarkan cenyi-cenyi aja, fine.
Dia guru Dharma. Tapi dia harus mampu mentrain muridnya sampai level tertentu. Nah itu sulit sekali, tidak semua orang bisa. Kamu harus ditrain, kapasitas pikir, pola pikirmu train. Harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Sampai kamu tak. Nah kalau gitu, diri kita kan kayak barang ya dilipat-lipat, ya, tekuk sana, tekuk sini, lipat sana, lipat sini kan. Apa yang dilipat? Batin. Pemahaman yang dilipat sana, lipat sini, sampai tap. Paham gak? Jelas sekarang. Nah, dengan seperti ini you need practice Dharma. Dengan seperti ini you butuh praktek Dharma. Butuh praktek Dharma according ini apa? Saya mau mati, bentar lagi mati. Waktuku nggak ada, waktuku habis. Coba sekarang sudah habis nih 1 hari. Hari ini tanggal berapa? 20. Besok 21. Besok lagi 20. Udah sekian hari udah lewat. Waktu cepat. Dan kamu renungin. Aku dapat apa ya? Waktu cepat berlalu. Aku dapat apa? Mak, aku nggak dapat apa-apa nih. Belum dapat apa-apa nih. Gawat nih aku nih. Gimana kalau besok aku mati? Wow. So you have to membangkitkan panik. Kamu harus bangkitin panik. Kalau kamu tidak panik, itu labrim kamu bebal. Lamrim ini hanya kata-kata yang nggak masuk ke batinmu. You harus panik. Matilah, aku nggak dapat apa-apa. Oh, umurku sudah gini, hari udah lewat. Bentar lagi aku mati. Bentar lagi mau mati. Jadi kamu harus selalu bayangin Yama itu mau datang. Sudah dekat ini. GPS itu, coba bikin deh. Suruh itu bikin. Nah, this is kind of the lamrim millennia. Bikin Yama. Oke? Ada Google Map atau something. Dekat. Kan make you panic kan? Nah, kan kamu bisa lihat dong. Panic. You need panic. Kalau kamu tidak panik, kamu tidak mencepat dapat sesuatu. Karena itu satu ya, kita santai-santai. Lalu kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Makanya kita santai. Dan kita tidak tahu bahayanya apa. Kalau kita kok santai-santai, kayak dunia tenteram aja. Enggak, itu bahaya. Bahayanya besar. Nah, di bukunya Geshe Lundrup Sopa yang kamu baca, itu ditekankan berbahaya. Itu dia penekanan tentang topik kematian tuh, dia muncul kalimat adalah menapaki jalan ke depan adalah bahaya. Geshe Lundrup Sopa menekankan poin itu, bahaya. Nah, saya menekankannya bawa ke depan, coba hitung pakai angka tahun, mampus lu, milenial, mengerikan. Nah, itu. Kalau saya sih bilang mengerikan, kalau dia bilang bahaya karena kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Itu berbahaya. Dia akan membuat kamu makin panik. Butuh siapin dirimu bekal untuk hadapin jalan yang berbahaya. Sekarang waktunya dia makin datang makin cepat. Saya nggak ada waktu. Saya harus panik. Akhirnya apa? Fokus. Supaya kamu fokus, ya distraksinya tidak boleh ganggu. Dan siapa itu distraksi? Kehidupan duniawi. Nah itu supaya fokus bagus murni, tak boleh tercemar. Udah paham sekarang? Paham nggak? Nah, I think tidak ada guru yang menjelaskan dengan sangat clear seperti ini. This is very clear loh, tak ada yang lebih clear dari ini. Kalau sampai bawa paham, angkat tangan aku. Nah, kalau nggak paham apa yang terjadi? Nah, you need serious practice. You butuh mohon guru spiritual. Oh, guru saya mohon berkahi aku dengan cahaya terang. Karena ini agak gelap-gelap, kabutnya banyak, blur, terlalu gelap, banyak pusing. Ya itu bisa, itu namanya halangan klesa. Ya membuat kita kabur, gelap, nggak jelas. Paham nggak? Itu penting. Nah, itu praktik Dharma. Jadi kamu orang perlu segera ditegaskan setegas-tegasnya. You don't have time. You really don't have time. Lalu kamu butuh panik. Harus cepat. Karena waktunya habis dan kamu tak punya bekal. Sedangkan jalannya ke depan tuh bahaya. Danger. Di guru Geshe Lundrup Sopa itu menekankan bahaya kalau di depan. Paham nggak? Nah itu. Jadi itu yang direnungkan, itu yang membangkitkan itu. Feelingnya itu dibangkitkan. Nah kalau kamu tak bisa membangkitkan ini, besok kita bahas tentang penderitaan samsara, get no feeling.
Ini adalah basis get no feeling. Gimana kamu bisa merasakan kamu menderita, kamu santai-santai aja, everything fine, aku berada di zona nyaman. Zona nyaman itu bukan kondisi luar. Zona nyaman itu bukan, rumahnya nyaman, tempatnya nyaman, kotanya makan enak. Bukan. Zona nyaman itu adalah di batin kita ini, si diri kita ini nyaman, santai, baik-baik aja. Oke, menurut Chenyi itu apa? Menurut Chenyi itu apa? Kita bilang zona nyaman ya. Zona nyaman bukan di zonanya, bukan di luarnya, di dalamnya. Bukan di luar lingkungannya. Zona nyaman di dalam. Santai, nyaman, oke, fine, I'm fine, oke. Masih lama lah, Belanda masih jauh. Itu kita bahasa orang kuno. Londo sih aduh. Loh, Belanda masih jauh, santai, nggak apa-apa. You have a lot of time. Itu apa itu namanya? Barang ini yang kita bicara ini apa namanya? Kau dicenyi. Kemalasan. Kalau milenial bahasanya zona nyaman. Kalau kita bilang malas, they don't understand. But kita say zona nyaman, they directly paham. Apa itu? Kemalasan. Malas itu akan 3, malas-malas gitu. Kedua adalah melakukan hal-hal yang tak berguna. Yang ketiga, ya menunda-nunda, santai. Nah, itu kan jelas 3 barang itu. Udah jelas 3 barang itu. Menunda-nunda, melakukan hal-hal yang gak berguna, dan malas itu sendiri. Tidak melakukan banyak hal, tiduran, tak apa itu. Mager. Nah itu kan 3 hal tuh tadi. Di zona nyaman tuh kan 3 hal tuh. Santai, males, gak melakukan banyak hal yang gak berguna, nanti aja, gak melakukan apa-apa. Dunia masih londo, masih ada. Belanda, serangan Belanda masih jauh gitu. Paham gak? Ngerti? Itu kan kemalasan itu. Nah, jadi sebenarnya unit praktek Dharma, you tidak butuh praktek Dharma ini di batin kita. Gimana kau praktek Dharma? Hadapi batin sendiri. Ya, you mau praktek Dharma di mana? You hadapin batin sendiri. Oke. Dah, sampai di sini aja. Kita sampai sini, kita renungin baik-baik. Semoga ini penting sekali dan semoga ada realisasi.